tiki nahom di joloni habangsani. Shalom, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita telusuri lebih mendalam dalam Mazmur 19 ini yang berisikan tentang menemukan kemuliaan Tuhan melalui ketaatan. Untuk itulah dalam ayat 15 memohon kepada Tuhan supaya berkenan akan ucapan kita. Artinya mulut atau ucapan kita harus benar-benar yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita jangan asbun, artinya asal bunyi. Jangan asal bicara, jangan asal keluar dari mulut kita padahal tidak bermanfaat. Jadi harus hati-hati dalam berbicara, sebab perkataan dapat merusak dan dapat pula membangun dan membuat benar dan baik. Berbicaralah seperti memberitakan Injil, jangan hambar. Jika hambar, maka tidak akan ada gunanya. Dalam Kolose 4 ayat 6a dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jadi berbicaralah dengan kasih seperti memberitakan Injil. Kenapa harus hati-hati? Sebab perkataan adalah buah Injil yang kita sampaikan kepada orang lain untuk membawa pertobatan kepada yang baik. Dalam kitab Amsal dikatakan, kata yang lembut membawa ketentraman, tetapi kata yang keras membawa pertentangan. Kalau sudah bisa menyampaikan perkataan sebagai buah dari Injil, tentu sudah terjadi pertobatan kepada yang baik. Hal ini juga yang dipergumulkan pemazmur dalam ayat kita ini, yang mengatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Pemazmur merindukan agar perkataannya juga renungan hatinya menjadi kesukaan Allah dan persembahan yang kudus di hadapannya. Pemazmur sungguh menyadari kalau Allah membuat koreksi terhadap setiap perkataannya, pastilah dia merasa malu. Sebab banyak perkataan yang dikeluarkan tidak menjadi kesukaan Tuhan dan persembahan yang kudus bagi dia. Tentu bukan hanya pemazmur, kita juga kalau Tuhan membuat koreksi terhadap setiap perkataan dan ucapan kita, pasti juga merasa malu karena tidak menjadi kesukaan dan kemuliaan bagi Tuhan. Seyogiannya kita bermohon dalam doa supaya setiap perkataan yang kita ucapkan dikehendaki oleh Tuhan dan kemuliaan bagi Dia. Tentu kita bersama menyadari apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 12 ayat 36 sampai dengan ayat 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Karena itu, biarlah setiap perkataan menjadi berita Injil yang membawa pertobatan bagi setiap orang. Tuhan berkenan akan setiap ucapan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan menyertai kita. Immanuel. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga